Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella Farona dari Prode D3 Kebidanan dengan NIM 15401200003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obat sistem saraf pusat. Yakni yang pertama, susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni batang otak. Batang otak mengendalikan fungsi vali dan perilaku otomatis. Yang kedua, cerebellum, mengendalikan dan koordinasi gerakan-gerakan. Yang ketiga, syaraf tulang belakang. Dan yang keempat, cerebral hemispheres, yakni fungsi-fungsi utama lainnya. Lanjut, cerebral cortex memiliki 4 bagian lobe atau lobis, yakni frontal lobus, perencanaan dan pergerakan, lobus parietal, persepsi badan dan spatial atau ruang, dan oksipital, penglihatan, dan temporal, pendengaran, yakni fungsi sistem saraf. Mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakologi dinamikanya dibagi menjadi 2 golongan, yakni merangsang, menghambat, atau mendepresi. Untuk merangsangnya sendiri, yakni merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang berserta sarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Selanjutnya, golongan obat sistem saraf pusat. Yang ke-1, analgetik sedatif dan non-sedatif. Yang kedua, hipotonik sedatif. Yang ketiga, anestesi umum dan lokal. Dan yang keempat, psikotropik. Untuk selanjutnya, analgetik opioid atau narkotik, disebut juga opioida atau mirip obat, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susun saraf pusat hingga resepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dikurangi. Dan apa itu nyeri? Yakni nyeri sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita yang disebabkan baik oleh gangguan fisik maupun kimia. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, dan kesemutan. Untuk selanjutnya, berdasarkan kerjanya opioid dibagi menjadi 3, yakni agonis opiat terbagi menjadi 2 bagian, alkoid candu yakni morfin, kadein, heroin, nokomorfin. Untuk yang kedua, zat sintesis, yakni metadon dan derivatnya, retidin dan derivatnya, serta tramadol. Dan untuk cara kerjanya, obat ini sama dengan morfin, hanya saja berbeda mengenai potensi dan lama kerja, efek sampingnya, serta resiko habituasi dan adiksi. Yang kedua, yakni antagonis opiat, naloxon, nalorfin, peptazocin bila digunakan sebagai analgetik. Yang ketiga, yakni kombinasi. Zat ini dapat mengikat pada reseptor opioid tetapi tidak mengaktifasi kerjanya dengan sempurna. Yakni slide selanjutnya, antagonis opiat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, antagonis murni, termasuk naloxon, naltrexon. Mereka memblokir U dan reseptor K dan delta. Yang kedua, naloxon tidak mempengaruhi ambang nyeri, tetapi memblok stres akibat analgesia dan dapat memperburuk nyeri klinis. Yang ketiga, yakni digunakan untuk mengobati overdosis opioid untuk mengakibatkan pernapasan pada bayi baru lahir yang dipengaruhi oleh efek opioid yang diberi pada ibu hamil. Untuk selanjutnya, yakni obat analgesik perifer atau non-narkotik, yakni paracetamol, salisilat, penghambat prostaglandin, dan derivat pazolium, yakni aminofenazon, dan yang terakhir derivat antranilat, yakni mafenaminat. Terus selanjutnya, efek sampingnya yakni
Efek yang paling umum adalah gangguan lambung dan usus, dan kerusakan darah, dan juga reaksi alergi pada kulit. Dan selanjutnya hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat mendepresi susunan saraf pusat atau SSP. Efeknya bergantung dosis, mulai dari ringan yaitu menyebabkan tenang atau kantuk, menidurkan, hingga berat yaitu kehilangan kesadaran, koma, dan mati. Terus selanjutnya yakni klasifikasi obat hipnotik sedatif yang terdapat dari benzodiazepin, barbiturat, dan golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin. Dan untuk benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologis sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Keunggulan benzodiazepin dari barbiturat yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar, rendahnya toleransi obat, dan tidak menginduksi enzim mikroso. Di hati, efek samping kelelahan dan mengantuk adalah efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Penggunaan yang lama benzodiazepin tidak akan terganggu tekanan darah dan denyut jantung, ritme jantung, dan ventilasi. Untuk selanjutnya barbiturat. Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Asam barbiturat merupakan hasil reaksi kondensasi antara ureum dengan asam manolat. Dan yang terakhir yakni golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin, yakni propofol, ketamin, dan dextrometorphan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila kurang sempurna mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.